Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan sifilis. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai dengan 5 dan Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sifilis merupakan salah satu dari beberapa penyakit yang tergolong infeksi menular seksual atau IMS yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Sifilis seringkali dialami penderita bersamaan dengan virus HIV. Penyebaran penyakit ini adalah lewat hubungan seksual dengan sembarangan orang. Jika tidak diobati, penderita dapat mengalami kematian. Namun, penyakit ini tidak terlalu dapat dirasakan secara fisik pada awal infeksi menyerang dan selama beberapa tahun tidak membahayakan tubuh si penderita. Karenanya, banyak penderita sifilis yang tidak menyadari bahwa dirinya sedang terinfeksi, bahkan sampai bertahun-tahun lamanya. Untuk mengetahui apakah seseorang terjangkit penyakit ini atau tidak, diperlukan tes darah laboratorium atau dengan mengenali gejala tahap awalnya. Gejala dari sifilis berbeda-beda tergantung pada fasenya. Ada 4 fase yang dialami penderita, yaitu tahap primer, sekunder, laten, dan tersier. Pada tahap primer, gejala dan tanda yang muncul adalah adanya bentuk seperti luka atau gigitan serangga di dalam mulut, anus, atau area intim si penderita. Namun, luka tersebut tidak terasa sakit atau gatal sama sekali. Bentuknya seringkali seperti lingkaran atau bundaran dan juga bertekstur keras. Pada tahap sekunder yang terjadi setelah 4 sampai dengan 10 bulan sejak terjangkitnya penyakit ini, akan timbul banyak bintik merah pada tubuh si penderita. Biasanya bintik merah itu muncul di telapak tangan, telapak kaki, atau punggung. Gejala lain termasuk demam, tenggorokan kering, sakit kepala, dan rambut rontok. Tahap ketiga adalah tahap laten, di mana semua gejala yang dialami pada 2 tahap sebelumnya hilang. Pada tahap laten, kita tidak akan bisa melihat tanda-tanda fisik apapun, sehingga penderita terlihat seperti sudah sembuh dan normal kembali. Namun, justru di tahap ini bakteri Treponema bekerja semakin kuat dan semakin berbahaya bagi si penderita. Tahap terakhir adalah tahap tersier, yang merupakan tahap di mana kondisi penderita akan semakin parah. Biasanya tahap ini muncul setelah 3 sampai 15 tahun sejak tahap awal. Beberapa akibat dari infeksi pada tahapan ini adalah kelumpuhan, kebutaan, hilang ingatan,
masalah pendengaran, impotensi, dan bahkan kematian. Sifilis paling mudah menular pada tahap primer dan sekunder, sedangkan penderita dengan sifilis pada tahap laten dan tersier biasanya tidak menular. Pengobatan sifilis sangat mudah dilakukan, yaitu dengan menggunakan antibiotik berupa suntikan penisilin. Jika tidak diobati, sifilis bisa menjadi penyakit yang berbahaya dan berujung kepada kematian. Firman Tuhan sudah jelas mengingatkan kita untuk hidup dipimpin Roh Kudus, sehingga tidak menuruti keinginan daging. Jangan salahkan orang lain atau Tuhan jika kita mengalami penyakit karena tindakan kita yang menjauhi bahkan melanggar firman Tuhan. Untuk itu, mari kita menyadari akan bahaya yang mengancam kita jika kita hidup sembrono dan tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku berserah kepadamu, dan biarlah Roh-Mu terus memimpin hidupku, sehingga aku mampu mengalahkan keinginan dagingku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.